Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Devi Yuliana dalam tema sanlat kali ini, yaitu adalah berbakti kepada orang tua. Baik anak-anak, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'al rusulu rabbina bil haqq wa nudu antil kumul janna uristumuha bima kuntum takmalun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan begitu banyak nikmatnya kepada kita manusia, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Bahkan manusia tidak akan mampu menghitung nikmatnya Allah. Ya, cara bersyukur kita juga sebagai manusia, selain dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, kita juga harus meningkatkan ibadah kita ya selama bulan suci Ramadan ini, yang penuh dengan pengampunan, yang penuh dengan pahala yang luar biasa berkali lipatnya. Nah, wajib kita tingkatkan tadarus kita, ya, amalan-amalan sunnah kita, dan masih banyak lagi di bulan suci Ramadan ini. Nah, itu adalah salah satu bentuk kita bersyukur kepada Allah. Karena sesuai dalilnya, yaitu la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukur, maka akan aku tambah, dan jika engkau kufur, maka siksaku amatlah pedih. Yuk kita jadi hamba-hamba yang bersyukur. Nah, Ibu juga mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semua yang menyempatkan Zoom hari ini. Tadi kita udah Zoom ya. Nah, bagi yang tertinggal nggak apa-apa, tapi jangan dibiasakan untuk tertinggal, jangan dibiasakan terlewat pas tepat waktu gitu ya. Kalau ada Zoom atau arahan dari guru atau yang lain, usahakan tepat waktu. Tapi tidak apa-apa, silakan saksikan YouTube Ibu sampai dengan selesai, jangan di skip, karena setelah ini Ibu akan memberikan soal Google Form. Ya, baik, tema kita hari ini adalah berbakti kepada orang tua. Bagi anak-anak semua di rumah pasti punya orang tua, ya, manggilnya ayah, ibu, mama, papa, mami, papi, ayah, bunda, abi, aba, atau yang lain, panggilan-panggilan lain. Tentu saja kita memiliki orang tua yang sangat kita sayangi, yang sangat kita cintai. Nah, bagi anak-anak mungkin ada yang orang tuanya tinggalnya berpisah atau sudah meninggal salah satu. Nah, tetap saja kita memiliki orang tua, ayah, ibu. Nah, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua yang masih hidup? Ya, bagaimana? Yang pertama adalah ketika orang tua berbicara, ketika ibu kita berbicara atau ayah kita berbicara, usahakan tidak membentak. Ya, yang pertama, tidak membentak atau menentang. Ya, jadi biarkan orang tua berbicara sampai dengan selesai, baru kita memberikan pendapat. Nah, jangan dibiasakan orang tua sedang menjelaskan apa gitu ya, terus kita memotong pembicaraannya. Nah, terus yang kedua adalah tidak memandang orang tua dengan pandangan yang tidak menyenangkan. Nah, belum orang tua berbicara, kita sudah memandang dengan pandangan yang sinis. Apa sih mamah teh? Apa sih ayah teh? Nah, sebelah aku mah gini-gini. Nah, itu juga nggak boleh, itu dosa. Ya. Itu kan cuma gitu doang Bu, lirikan-lirikan mata. Oh, tidak bisa ya. Orang tua itu harus kita hormati, harus benar-benar kita muliakan. Memandang sinis aja kita nggak boleh, apalagi membentak. Lalu selanjutnya adalah tidak meninggikan suara kita ketika berbicara kepada orang tua. Misalkan ada sesuatu nih, ngobrol nih ya, kamu lagi ngobrol, terus kamu meninggikan suara. Kan tadi kan aku udah bilang kayak gitu. Mama suka nggak percaya sih, makanya. Nah, itu sudah tinggi bicaranya. Nah, diusahakan dikurangin kayak gitunya. Jangan ya nak ya, jangan dibiasakan untuk berintonasi tinggi kepada orang tua. Pelan. Orang tua tinggi, kita pelan ya. Kita iya mah, iya tadi kan aku nggak gitu, aku kan pengennya gini ya, gitu kan lebih enak ya. Terus apalagi tidak membiarkan orang tua berdiri sedangkan yang lebih muda duduk. Nah, tanpa kita sadari terkadang kalau kita misalkan lagi ada tamu, atau misalkan kita duduk di ruang tamu, kita duduk di atas, orang tuanya duduk di bawah. Banyak tuh yang kayak gitu, itu kan tanpa sadar ya biasanya. Nah, kita harus peka. Orang tua di mana ya duduknya? Oh, harusnya di atas. Oh iya mah di atas aja mah, aku aja yang duduk di bawah. Nah,
harus peka, jangan cuek aja, santai aja, ada orang tua di bawah juga, kita di atas main HP. Nah kalau udah main HP biasanya udah lupa deh sama semuanya, sama sekeliling juga nggak ngelihat, padahal itu kita nggak sopan, sedang duduk nggak sopan, kita nggak sadar. Nah makanya berusaha untuk peka terhadap sekitar, ya jangan bodoh amat. Nah terus sopan santun ketika bertindak, 3S: salim, salam, senyum. Salim, salam, senyum. Ketika pulang sekolah, salim. Cari itu orang tuanya ada di mana, bukan HP yang dicari. Pulang sekolah yang dicari HP. Orang tua dulu, orang tua saya kemana nih, ada enggak? Kamu orang tua jatuh di kamar mandi, nanti nggak tahu kamu kalau nyari HP, ya kan? Salim, mengucapkan salam, assalamualaikum mah, aku udah pulang, terus senyum, ya. Jangan dibiasakan pulang sekolah nyari HP, kalau nggak nyari bulu tangkisnya, apa raketnya tuh, mau main bulu tangkis, buru-buru raket yang dicari. Orang tua dulu salim dulu, cari berkah dulu, cari rahmat dari Allah dulu, ya cari berkahnya. Bersalim kan itu kan melebur dosa antara dua manusia. Nah melebur dosa antara dua manusia, ya. Nah terus yang terakhir adalah lebih mengutamakan orang tua daripada diri sendiri. Contoh, biasanya anak-anak seusia kamu nih seneng ngumpulin duit, ya kan? Aku mau ngumpulin duit, aku mau beli es krim yang harganya mahal misalkan, ya dikasih tuh sama orang tuanya tiap hari uang jajan, terus kamu kumpulin, kamu beli es krim, wah makan puas sendiri, padahal di situ ada ayahnya ngeliatin aja, kalau nggak ada neneknya, ada kakeknya, atau siapalah orang yang lebih tua dari kita, ya nggak ditawarin, pokoknya kamu aja yang penting gua kenyang. Nah usahakan untuk menawarkan kepada orang tua kita, mah aku tadi ngumpulin duit, terus aku beli es krim nih mahal banget, mama mau nyobain nggak? Nah itu kan lebih enak kalau kayak gitu. Orang tua pasti nolak deh, kalau orang tua paling nyicip cuma sesendok, coba mama nyicip, oh ya udah paling gitu doang, ya. Biasakan ada komunikasi dari kita duluan aja, nggak apa-apa, ada komunikasi supaya hubungan antara anak dan orang tua itu terjalin dengan baik, ya. Lalu lebih mengutamakan orang tua daripada diri sendiri. Bahkan ada ceritanya nih, ibu punya ceritanya. Dulu pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ada seseorang yang bernama Alqomah, ya seseorang yang bernama Alqomah. Pada saat itu ceritanya Alqomah itu sakaratul maut. Sakaratul maut itu detik-detik yang orang mau meninggal itu, ya. Sakaratul maut, istrinya lari ke rumah Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa suami saya ini sepertinya mau meninggal tapi kayak susah banget gitu sakaratul mautnya. Rasulullah bertanya, apakah ada sholat yang terlewat atau amalan-amalan yang terlewat? Enggak, Alqomah ini, namanya Alqomah, ya, Alqomah ini dia rajin sholat, sodako, puasa, segala macam itu amalan gak ada yang ditinggalin. Rasulullah menjawab, baiklah, berarti adakah orang tuanya? Ada, kata istrinya. Orang tuanya yaitu adalah ibu, tapi sudah sepuh, sudah tua. Lalu Rasulullah menjawab lagi, baik, ibunya panggil, saya panggil. Ibunya didatangin oleh Rasulullah. Setelah itu ditanya, wahai ibu, ini anakmu Alqomah sedang dalam sakaratul maut, apakah ada masalah dengan ibu? Ibunya menjawab apa? Iya, dia memang ahli ibadah, semua amalan dia kerjakan, tapi saya sakit hati ya Rasulullah, kata ibunya. Ibunya ternyata sakit hati. Saya sakit hati ya Rasulullah, dia pernah tidak menghormati saya gitu, pernah membantah saya. Ya udah, kata Rasulullah gini, ibu tidak ridho, berarti jenazahnya, bukan jenazah, belum jadi jenazah ya, lagi sakaratul maut, langsung bakar aja, kita bakar aja karena ibu nggak ridho. Ibunya kaget, hah, dibakar? Enggak ya, ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah, saya menyayangi anak saya, kata ibunya, saya menyayangi anak saya akan memaafkan dia. Seorang ibu tuh udah disakitin, udah ada rasa sakit, tapi mau memaafkan anaknya, tetap sayang sama anaknya, saya mau memaafkan ya Rasulullah. Ketika ibunya bilang sudah memaafkan dan sudah ridho terhadap Alqomah, maka apa? Alqomah meninggal dengan tanpa sakit lagi gitu, sakaratul mautnya nggak berangsur panjang. Akhirnya Alqomah meninggal.
Sampai segitunya ridho orang tua itu benar-benar kita butuhkan. Sampai sebegitunya orang tua yang harus kita muliakan, khususnya itu adalah ibu. Ya. Terus ada lagi cerita, ada sahabat Nabi yang bertanya, man ahakku bihusni sahabati, ya, man siapakah ahakku lebih berhak bihusni pada kebaikan. Jadi maksudnya adalah, ya Nabi, aku mau berbuat baik nih, siapa yang berhak, ya, siapa yang berhak, orang yang berhak mendapatkan kebaikan dari saya mau berbuat baik. Nabi menjawab, qala, bersabda siapa Nabi, ummuka, ibumu. Nah, terus nanya lagi, terus Nabi siapa lagi? Qala, bersabda siapa Nabi, summa ummuka, kemudian ibumu. Ya, qala, bertanya lagi itu orang, summa, kemudian man, siapa lagi ya Nabi? Qala, menjawab lagi Nabi sampai 3 kali, ummuka, ibumu. Ya, nanya lagi dia, siapa lagi ya Nabi? Summa man, siapa lagi ya Nabi? Qala, bersabda siapa Nabi, abuka, bapakmu. Ya, terus nanya lagi, siapa lagi ya Nabi? Abuka, bapakmu. Nah, jadi Nabi menjawab sampai 3 kali, ya, ibumu, baru bapakmu, baru bapakmu. Nah, ibu sampai 3 kali. Ini yang masih punya ibu, yang masih punya mama di rumah, yang sayang sama mamahnya. Apalagi yang punya adiknya banyak gitu ya, harus mau tuh bantuin orang tua, jangan kabur. Orang tua butuh bantuan, kamu kabur. Gimana mau mendapatkan doa dari orang tua? Gimana mau mendapatkan pahala dari Allah? Bagaimana mau mendapatkan rahmat dari Allah? Kamunya aja menghindar terus. Ya, jangan seperti itu. Ini udah ada dalilnya, udah jelas. Nah, terus ada lagi cerita, ya, pada suatu hari itu ada 3 orang, ya, mereka jalan-jalan lagi jalan gitu. Kemudian turun hujan, lalu berteduh di dalam gua. Nah, dia masuk ke dalam gua. Terus tiba-tiba ada batu besar jatuh sehingga menutup pintu si gua itu, sehingga mereka terjebak di dalam gua, gak bisa keluar. Wah, gimana nih ya, gak bisa keluar. Setelah terjebak di dalam gua, kemudian seseorang di antara mereka berkata, ingatlah amalan yang pernah kalian amalkan, lalu doalah kepada Allah, barangkali amalan itu, ya, bisa membantu kita keluar dari gua ini. Terus dijawab, salah satu dari mereka dijawab, doa, ya Allah, tolonglah saya yang terjebak dalam gua ini. Di rumah saya selalu memuliakan ibu saya, ya, saya selalu memuliakan ibu saya. Saya adalah seorang pengembala gitu ya, saya adalah seorang yang bekerja. Ya, ketika pulang saya selalu mengutamakan ibu saya. Sebelum istri dan anak saya selalu mengutamakan ibu saya. Menyiapkan makanannya, mengambil susu dan dimasukkan ke wadah, disimpan di sebelah ibu saya. Sebelum ibu saya makan, saya nggak akan makan. Gitu. Dia ceritanya lagi doa nih, menceritakan kebaikannya terhadap orang tua. Sebelum beliau bangun, saya tidak berani membangunkan, tapi saya sudah menyiapkan semua makanan dan minumnya. Jadi ketika ibunya bangun, semuanya udah siap, ibunya tinggal makan, tinggal minum. Sampai begitunya muliakan orang tua, dilayani, disayangi gitu, ya. Dan itu bisa jadi doa, ya, bisa jadi doa kita, meminta kepada Allah jika kita ada kesulitan, itu bisa menjadi doa kita. Nah, pada suatu hari itu apa? Guanya kebuka, batunya kebuka, ya, dikabulkan oleh Allah karena dia sudah memuliakan orang tuanya. Disitulah jalan keluar, ya, jalan keluar dari gua itu. Jadi segala sesuatu itu, kesimpulannya itu pasti Allah mudahkan jika kita memuliakan orang tua kita. Bukan orang tua kita dibentak-bentak, bukan orang tua kita dimaki-maki, ya. Oh, nggak bisa beliin HP sih. Oh, naudzubillah min dzalik, jangan sampai seperti itu. Mama mah nggak bisa beliin aku motor, mama mah begini, papa mah begitu, ayah mah begini. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai seperti itu. Nah, mungkin bisa jadi, ya, orang tua kita rezekinya lagi kurang atau lagi menurun, ya, mungkin itu kurang doa dari anak-anaknya. Kan doa anak yang solih-solihah itu sangat dibutuhkan, ya.
Nah, berarti kamu harus banyak doa, memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, saya janji saya nggak akan melawan kedua orang tua lagi. Saya akan menyayangi, saya akan membantu orang tua saya. Dan disitulah nanti rezeki pasti ada. Rezeki anak solih dan solihah melalui orang tuanya. Seperti itu ya. Nah, salah satu penyebab seseorang masuk ke dalam neraka itu adalah tidak taat ya pada orang tuanya. Jadi ada dosa besar setelah syirik. Al-isyraku billahi wa uququl walidaini. Yang pertama itu adalah syirik, yang kedua itu adalah berani terhadap orang tua. Dosa besar. Bahkan tidak akan dilihat oleh Allah di akhirat. 3 golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah. Yang pertama adalah durhaka kepada orang tua. Ya, salah satu la yang durullahu azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamah. Yang pertama itu adalah durhaka kepada orang tua. Yang kedua, seorang wanita yang menyerupai laki-laki, tidak mengakui dirinya perempuan. Begitu sebaliknya, yang ketiga adalah orang yang tidak mau mengingatkan, ya, orang yang tidak mau mengingatkan dalam kebaikan atau dayus. Ya, 3 golongan yang tidak Allah lihat. Yang pertama adalah durhaka terhadap orang tua. Sudah jelas ini dalil-dalilnya. Nah, begitu ya anak-anak ya. Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan bisa dipahami baik-baik, kita bisa introspeksi diri. Begitu juga dengan ibu. Ini bukan buat anak-anak saja, buat ibu juga, karena ibu juga punya orang tua. Ya, bahkan ada sahabat Nabi juga yang bertanya, manakah amalan yang paling Allah cintai? Ya, yang pertama itu adalah amalan apa yang paling Allah cintai? Adalah sholat tepat pada waktunya. Yang kedua adalah berbuat baik kepada orang tua. Yang ketiga adalah membela di jalan Allah. Jadi berbuat baik dan beribadah kepada Allah itu tidak bisa dipisahkan. Itu adalah satu paket, gak bisa dipisahkan. Kamu kalau berbuat baik doang, nggak berbakti kepada orang tua, tentu tidak bisa. Ya, tentu tidak bisa. Terus berbakti kepada orang tua doang nih, nggak beribadah, tidak bisa juga. Itu sepaket. Beribadah pada Allah, tidak meninggalkan sholat 5 waktu, dan berbakti kepada orang tua. Masya Allah, tabarakallah. Itu sudah sempurna banget sebagai anak ya. Salah satunya adalah tidak menyakiti perasaan orang tua, tidak membuat orang sedih, tidak membuat orang tua marah. Jika orang tua marah, Allah pun marah. Jika orang tua sedih, Allah juga sedih ya. Ridho Allah tergantung dari hati orang tua kita. Hati-hati tuh ya, hati-hati. Bahkan anak mah kadang-kadang nggak usah minta muluk-muluk ya. Anak mah gak usah minta muluk-muluk. Kamu udah sayang sama orang tua aja, di situ doa orang tua udah banyak. Doa orang tua udah menyertai kamu mau jadi anak baik. Kamu pasti pintar, kamu pasti berhasil, kamu pasti sukses. Semuanya lah ya kalau yang berbakti terhadap orang tua. Terus bagaimana kalau misalkan orang tuanya sudah meninggal? Bu, saya kan gak pernah lihat orang tua saya, Bu, saya gak tahu orang tua saya kayak gimana ya, Bu ya. Terus permasalahannya apa? Doakan jadi anak baik. Kamu jadi anak baik, pahala untuk orang tua kamu yang sudah meninggal. Kamu berbuat baik, pahala juga untuk orang tua kamu yang sudah meninggal. Kamu berdoa terus-terusan, terus-menerus ya, selalu ingat kepada orang tua kamu dan beribadah dengan tertib, itu juga sudah membantu orang tua kamu yang di alam kubur. Jangan sampai orang tua kita di alam kubur sepi, merasa tidak hangat, merasa tidak dingin kuburannya ya, karena tidak ada doa-doa dari anaknya. Yuk, yang orang tuanya sudah meninggal, yang orang tuanya sudah tiada, doakan terus-menerus. Kita beramal baik, berbuat baik sambil ingat orang tua kita. Ya, pasti orang tua kita juga mendapatkan pahala jika anaknya solih dan solihah, karena itu tabungan untuk orang tua. Ya, anak yang solih dan solihah itu adalah tabungan untuk orang tua. Baik anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua kita. Ya, kita tidak akan bisa seperti ini, tidak akan bisa seperti sekarang tanpa ridho, tanpa doa dari orang tua kita. Terima kasih banyak atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Setelah ini nanti ada soal dari ibu, Google Form, dicek grup masing-masing. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.